Al-Alimul Allama Al-Arif Billah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Arif Billah Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf bin Muhammad Salman bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Haji Abdullah bin Alimul Allama Mufti Haji Muhammad Khalid bin Alimul Allama Khalifah Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dilahirkan pada malam Arba tanggal 27 Muharram tahun 1361 Hijriah bersamaan dengan 11 Februari 1942 Miladiah di Kampung Tunggulirang seberang Martapura. Nama selagi kecil beliau adalah Kusyairi. Sejak kecil termasuk salah seorang yang mahfuz, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali kepada orang-orang pilihan. Nah, kalau wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu bersifat mahfuz. Kalau nabi atau para anbiya wal mursalin itu maksum, artinya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa. Kalau nabi itu maksum, kalau para wali itu mahfuz. Nah, jadi Guru Sakungkul termasuk salah seorang yang mahfuz. Kemudian dibawa untuk tinggal dan menetap di Karaton oleh Habib Hasan Al-Idrus Tunggulirang dengan izin dari Arif Billah Haji Abdurrahman atau Haji Abdul Karamat Tunggulirang. Al-Alamah yang sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau bernama Salbiah yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang namun disiplin dalam pendidikan. Nah, jadi walaupun kita begitu sayang lawan anak buah, walaupun kita begitu cinta lawan anak-anak kita, tapi ketika dalam masalah pendidikan kita harus disiplin untuk mendidik anak-anak kita. Sebab anak-anak kita itu adalah salah satu daripada kewajiban kita atau tanggung jawab kita terhadap anak buah kita. Nah, kita berdoa beratan mudah-mudahan anak-anak kita nang sekolah, anak-anak kita nang belajar, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan, dan kita berdoa mudah-mudahan nang ilmu pengetahuan yang dituntutnya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penerang bagi dirinya dan bagi masyarakat di sekitarnya. Amin. Kita doakan kepada anak-anak kita yang belajar itu menjadi orang nang membintingi diri mereka daripada perbuatan-perbuatan yang kada baik, dan kita doakan pulang mereka itu akan menjadi penerang bagi keluarga dan bagi masyarakat sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tua beliau dalam keadaan yang sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan dan membantu dan meringankan beban guru mengajar anak mereka membaca Al-Quran. Nah, jadi luar biasa Guru Sakungkul. Kalau cerita daripada guru-guru itu, beliau tuh luar biasa sakit lah. Jar di dalam manto artinya sidin tuh kada pernah bila nukar nasi sabungkus dibagi bertiga makan sabungkus tuh orang bertiga punya kita loh. Nah, bila orang bertiga tuh nukar nasi tuh apa ada yang tambahan seperti ini. Nah, jadi tapi di dalam masalah pendidikan sidin luar biasa, artinya pengorbanan untuk anak buah sidin nang belajar Al-Quran, lebih khusus kepada orang nang melajari sidin Al-Quran. Nah, nang termasuklah, jadi kita termasuk guru sidin di dalam masalah bidang tajwid atau Al-Quran, termasuklah alhamdulillah Al-Alimul Fadil Haji Sya'rani Arif. Nah, nang termasuk guru sidin termasuk juga Al-Alimul Fadil Al-Qari Al-Hafiz Haji Nasrul Tahir. Jadi nah, termasuk guru sidin juga artinya kai kita di sini yaitu Al-Alimul Fadil Al-Qari Hafiz Al-Haji Nasrul Tahir, itu termasuk daripada guru Sakungkul atau kai jadi di sini termasuk guru daripada Guru Sakungkul di dalam bidang tajwid. Dan diantaranya lagi Alimul Fadil Haji Aini Kandangan. Jadi 3 sidin yang belajar tajwid kepada Sya'rani Arif, kepada Ainya Jaki, dan kepada Haji Aini Kandangan. Itu guru sidin di bidang tajwid. Kalau di bidang rohani atau misi, Al-Alimul Alama Al-Ali Junaid Brau, Al-Alimul Fadil Qadi Haji Muhammad Amin, Al-Alimul Allamah Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, jadi itu termasuk guru sidin nang di bidang rohani secara rohani.
Dalam usia kurang 10 tahun beliau sudah mendapatkan khususiyah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kasyaf fisik. Jadi dalam umur 10 tahun Sidin sudah berupa kasyaf fisik. Sewaktu beliau Syiah berjalan-jalan di hutan, maka rumput-rumputan memberi salam kepada beliau dan menyebutkan manfaat untuk pengobatan dan sebagainya. Begitu pula batu-batuan dan besi-besian, semua itu tiadalah beliau perhatikan, dan hal yang demikian itu beliau anggap hanya merupakan ujian dan cobaan. Nah, itulah orang nang hendak mencapai suatu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menjalani jalannya, mereka kada terhenti cuma tinggal di makam satu, tapi mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala lebih mempererat diri atau mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada kelebihan-kelebihan yang mereka dapatkan ketika menjalankan itu, bahasanya tirakat, mereka ada memperhatikan itu karena tujuannya bukan untuk mencari itu. Nah, jadi beliau sudah mendapatkan khususiyah di saat beliau remaja. Beliau adalah seorang yang sangat mencintai para ulama dan orang-orang soleh. Hal itu nampak ketika beliau masih kecil, di mana beliau selalu menunggu di tempat yang biasanya Alimul Fadil Haji Zainal Imi dalam pagar liwati pada hari-hari tertentu. Ketika hendak pergi ke Banjarmasin, semata-mata hendak bersalaman dan mencium tangan Tuan Guru Haji Zainal Imi. Kenapa? Karena orang-orang nang alim, orang nang alim ulama itu luar biasa. Ujar di dalam sebuah ada mengatakan, man jalasa indal alim sa'ataini au akalamahu luqmatain au masa kalimatain au masyamahu khatwatain au Allah taala jannatain kullu jannatin misla dunya maratain. Ya. Siapa nang berduduk-duduk, kelebihan orang nang katanya katuju dengan orang-orang alim. Siapa nang duduk-duduk dengan orang alim sesaat atau 2 jam atau sekitar 2 jaman, atau akala mau sampai makan dengan orang alim, beimbai makan dengan orang alim, atau mendengar orang alim berbicara 2 kalimat, atau berjalan dengan mereka itu 2 langkah, atau Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada orang tersebut jannatain, 2 kenikmatan, yaitu kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Nah, jadi luar biasa orang-orang alim, karena orang-orang alim itu selalu mendoakan masalah kebaikan-kebaikan kepada kita, dan selalu berdoa supaya kita ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita hendaklah menyukai para orang-orang yang alim, yang berilmu pengetahuan. Nah, itu sebagian dari manakib, daripada manakib guru kita sakumpul ini. Nah, alhamdulillah kita sekarang ini berada di bulan Rajab, di mana pada bulan Rajab ini di samping satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Rajab, karena bulan Rajab salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau satu bulan dari salah satu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan di dalam Al-Quran, inna iddatasyuhur indallah isna asara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard fiha arba'atun hurum. Pada nang 12 bulan itu ada 4 bulan nang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salah satunya bulan Rajab. Nah, di mana pada bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pada intinya memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Itu inti Isra Mi'raj menurut tafsir di dalam tafsir itu artinya 5. Nah, kita mempercayainya artinya nang wajib kita ketahui Nabi di Isra Mi'raj kan, dan ketika Nabi itu mengemban tugas artinya kepada umatnya untuk melaksanakan kefarduan 5 kali dalam sehari untuk melaksanakan sembahyang. Nah, mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita lebih meningkatkan keimanan kita, meningkatkan artinya ke masalah sembahyang kita, mudah-mudahan lebih meningkat lagi daripada bulan-bulan yang lainnya. Nah, jadi kita tingkatkan sembahyang yang 5 waktu ini. Nah, di samping itu pula di bulan Rajab ini banyak para ulama-ulama yang meninggal dunia, yaitu diantaranya
guru kita sakumpul, di antaranya guru kita nang di Cempaka, kan bulan Rajab. Jadi seketika kita melaksanakan di bulan Rajab itu banyak daripada guru-guru kita nang kita hauli nangkin sampai saya ini yang dapat dulu sampaikan. Kalau ada salah hilaf perlu minta ampun, minta maaf, minta ridha, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita silaturahim, barakah membaca surah Yasin dan maulid daripada guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, wabil khusus hajat tuan rumah, apa yang diniatkan, apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala penyakit-penyakit yang ada pada kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terhindar dari segala bala bencana, dan mudah-mudahan ketika kita hendak mati nanti mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan kita doakan kepada keluarga-keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat di dalam kubur al-hadiniyah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyatihi al-fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih.